Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anjani. Saya adalah salah satu motivator yang sedang magang di salah satu Bimba AIUEO daerah Bantul, Yogyakarta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas di luar kelas hari ketiga. Masuk ke pertanyaan nomor 1 dengan tema job description bagian A nomor 1, yaitu apa yang harus dilakukan oleh motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas. Jawabannya yaitu motivator tidak memaksa anak, tetapi mendampingi, kemudian memberi motivasi dan menyesuaikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan anak agar anak kembali mau masuk kelas dengan perasaan senang dan nyaman. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan oleh motivator bila ada anak yang menangis. Jawabannya adalah motivator harus tetap tenang, menenangkan anak, kemudian memahami penyebabnya dan membimbing anak secara lembut agar anak senang dan siap untuk belajar kembali. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Jawabannya adalah motivator harus menenangkan anak, kemudian menegur dengan lembut, menjelaskan perilaku yang benar dan membimbing anak agar anak tetap fokus tanpa membuat tekanan pada anak lain. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Jawabannya adalah motivator harus menarik perhatian anak kembali, kemudian mengajaknya kembali untuk fokus ke kegiatan pembelajaran dan berikan bimbingan atau stimulus yang menarik agar anak kembali aktif dan terlibat. Lanjut ke pertanyaan yang B, apa saja tugas yang dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Jawabannya adalah tugas motivator yaitu merencanakan, kemudian melaksanakan, mengevaluasi, memotivasi anak, berkomunikasi dengan orang tua, dan menjaga lingkungan belajar tetap menyenangkan atau fun learning. Pertanyaan C yaitu apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Jawabannya, setiap hari motivator harus menyiapkan kelas, kemudian menyambut anak, kemudian membimbing belajar anak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, kemudian ada juga memotivasi anak, terus mencatat perkembangan masing-masing anak dan menjaga disiplin serta suasana belajar yang menyenangkan. Lanjut pertanyaan yang D yaitu bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak-anak? Jawabannya adalah dengan cara interaksi personal, kemudian dengan catatan harian, kemudian interaksi dengan orang tua, dan bisa juga dengan mencoba berbagai kegiatan agar belajar lebih menyenangkan dan efektif. Lanjut pertanyaan bagian 2 yaitu dengan tema tugas dan tanggung jawab motivator. Bagian A yaitu pertanyaan mengenai target di kelas Bimba AIUEO berikut ini. Pertanyaan nomor 1. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Jawabannya adalah untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kemudian kegiatan belajar aktif dan menarik, serta pengembangan karakter dan kemandirian anak, juga hubungan yang positif antara guru dan anak atau motivator dengan anak. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Jawabannya adalah dengan menerapkan individual system, kemudian menggunakan small step system, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan atau fun learning, serta mengamati dan mencatat perkembangan setiap anak masing-masing.
Lanjut, pertanyaan bagian B, apa tanggung jawab utama seorang motivator Bimba? Jawabannya yang pertama, menjadikan suasana kelas yang aman untuk belajar. Kemudian yang kedua, menjadikan suasana kelas yang nyaman untuk belajar. Dan yang ketiga, menjadikan kegiatan belajar mengajar jadi lebih menyenangkan. Kemudian bagian C, yaitu pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator Bimba AIWO. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Jawabannya yaitu dengan menata ruang kelas yang aman, kemudian menerapkan peraturan, mengawasi anak, membimbing perilaku anak, serta menjaga suasana emosional anak. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh motivator untuk menjadikan suasana kelas yang nyaman? Jawabannya yaitu dengan cara yang pertama, menyambut anak dengan ramah, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan atau fun learning, kemudian membimbing mereka dengan sabar, kemudian menjaga hubungan yang positif dengan anak, dan yang terakhir, menenangkan suasana emosional anak. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh motivator dalam mengasihi atau menyayangi murid? Jawabannya yaitu yang pertama, dengan menyambut anak dengan ramah, kemudian mendengarkan, memberi perhatian personal, kemudian memotivasi, dan bersikap sabar. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan oleh motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Jawabannya yaitu yang pertama, dengan menggunakan media atau alat peraga yang menarik, kemudian menjelaskan dengan seru atau lantang, melibatkan anak, kemudian memberi pujian, dan menjaga suasana aman serta nyaman. Pertanyaan yang kelima, apa yang harus dilakukan oleh motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat mereka? Jawabannya yaitu bisa dengan mengenali minat mereka, kemudian menyesuaikan kegiatan dengan mereka yang mereka sukai, kemudian memberi motivasi mereka, dan membimbing mereka. Pertanyaan yang keenam, apa yang harus dilakukan oleh motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangannya? Jawabannya yaitu dengan memahami kemampuan anak, kemudian menyusun kegiatan bertahap, kemudian membimbing secara personal, memantau perkembangannya, dan memberi motivasi serta penguatan.